mereka bisa kerjasama dengan kampus-kampus terbaik di Eropa. Jadi misalnya lulusan dari Tunisia ini, kampus-kampusnya mereka mengajar di Jerman, mengajar di Perancis, mengajar di bahkan di Amerika banyak sekali dosen-dosen dari Tunisia karena mereka secara geografis itu memang lebih dekat ke barat. Walaupun mereka mempunyai kedekatan dengan negara-negara Arab melalui Liga Arab. Begitu pula dengan Uni Afrika, mereka mempunyai satu satu ikatan yang sangat baik. Nah, oleh karena itu kemudian sangat tepat kalau Universitas Jember ini membangun kerjasama dengan kampus-kampus di sini dan saya mendorong secara pribadi saya dekat dengan hampir semua rektor kampus di sini karena saya memang dari awal mempunyai program diplomasi pendidikan. Nah, apa saja poin-poin yang bisa dikerjasamakan? Ya banyak sekali tadi kerjasama penelitian, bahkan mereka bisa juga exchange profesor. Jadi guru besar atau dosen di UNIJ mengajar di kampus Tunisia, beberapa dosen Tunisia mengajar di UNIJ. Itu bisa dalam berbagai bidang. Di antara yang sangat menonjol di Tunisia misalnya di jurusan HI adalah tema geopolitik gitu. Nah, termasuk juga kemungkinan untuk bagaimana program sandwich itu belajar setahun di sini itu dari UIN Jakarta itu sudah berlangsung. Bisa juga beberapa jurusan dari UNIT juga 6 bulan, 3 bulan untuk memperlancar bahasa karena bagaimanapun kelebihan Tunisia ini kalau kita bandingkan ya kelebihannya ada segi bahasa. Mereka bisa menguasai banyak bahasa. Nah, sementara kelemahan kita misalnya HI di UNIJ. HI di UNIJ kan tidak menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia. Padahal kalau kita berbicara hubungan internasional itu mestinya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu menjadi bahasa dunia sekarang. Dan saya selalu menyampaikan dalam forum-forum seperti ini, HI kita mestinya, termasuk UI, saya mendorong supaya HI itu harus bahasa Inggris sudah minimal. Kalau enggak, proporsinya itu 70% bahasa Inggris, 30% bahasa Indonesia. Karena kita tidak akan mampu melahirkan diplomat-diplomat ulung kalau lawan kita itu Singapura misalnya. Kita tidak akan mampu melahirkan diplomat-diplomat ulung kalau diplomat-diplomat kita tidak bisa berbahasa Inggris. Karena salah satu elemen penting dalam diplomasi adalah bahasa. Kebetulan saya bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sekarang karena belajar bahasa Perancis, ada tuntutan di sini, maka semakin banyak kita menguasai bahasa, maka semakin mampu kita mendeliver gagasan kepentingan nasional kita. Jadi sekali lagi Pak Rektor, kami sangat mendukung dan insya Allah mudah-mudahan bisa tahun ini saya ke Jember, saya ingin melihat langsung dan menyambut baik inisiatif untuk kerjasama ini, sehingga kalau saya misalnya mendatangkan beberapa dosen dari Tunisia untuk memberikan kuliah umum di Universitas Jember atau beberapa dosen juga memberikan kuliah umum tentang Indonesia misalnya di Tunisia. Inisiatif ini kita lakukan. Saya kira itu Pak Rektor, Ibu Dekan, Mas Eko, para dosen, Pak mahasiswa sekalian, kami menyambut baik dan saya sebagai kepala perwakilan sebagai jembatan antara Indonesia dengan Tunisia ini akan bekerja sebaik-baiknya untuk diplomasi pendidikan tinggi kita. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zuhairi atas sambutannya. Baik, acara kali ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Universitas Jember dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia yang pada kesempatan kali ini dilakukan secara daring. Untuk itu, kami mohon kesediaan panitia untuk menyiapkan dokumen terkait agar dapat disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mungkin sedikit kan saya mau mungkin sudah Bapak.
Oke, saya mulai tanda tangan ini. Monggo, monggo. Bagus ada. Pak Dubes nanti di share. Oh, nanti pas besar. Pokoknya kita bayangin sudah tanda tangan aja gitu. Ah, oke. Siap, siap Pak Dubes. Kita tunggu di Jember betul hari ini. Insya Allah, insya Allah. Lanjutkan dengan sesi dokumentasi kepada panitia petugas untuk segera mendokumentasi. Oke. Pak Dubes perlu show ininya nggak perlu. Belum, Bapak ditunjukkan MOU. Mohon izin Pak Dubes bisa di ini nggak? Mungkin belum di print out. Iya. Nggak apa-apa aja. Yang Ya, penting, Ya. Siap. ya. artinya sepakat. Sudah. Ya, Zoom-nya. Sudah. Artinya sudah ada. Ada foto tadi. Oh, ada recording-nya. Belum serius, Pak. Iya tadi ada namanya. Oke. Soalnya. Oh ya, tapi fotonya nggak ada yang dari sini ya? Ada? Ada. Maksudnya foto kamera. Monggo kalau mau. Sudah ya? Iya. Baik Pak Dubes, saya mohon pamit dulu. Silakan, silakan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berkontribusi. Untuk acara selanjutnya, karena kita akan menunggu Ibu Dekan dan juga moderator KMI, maka kita akan beri sekitar 5 menit.
Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Suseko dan Ibu Dekan. Baik, hadirin sekalian, tibalah kita di acara ini yang sudah kami tunggu-tunggu. Untuk itu kami mohon kesediaan moderator kita, Bapak Suseko Hernanda. Sebelum kita menginjak ke acara inti, kita memasuki acara sambutan sekaligus opening yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember kepada Ibu Suyani Indah Stuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Bapak Dr. Zuhairi Misrawi, Kepala Laboratorium KPK Fisikutas Jember, Bapak Suseko, Bapak Ibu dosen yang hadir, serta adik-adik mahasiswa semua. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Aula Fisik Universitas Jember untuk menyelenggarakan Stadium Jenderal dengan tema Geopolitik Timur Tengah terkini, krisis Gaza, normalisasi dan peran Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Zuhairi Misrawi atas perkenannya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan kuliah umum sore hari ini. Kepada adik mahasiswa perlu saya informasikan bahwa kuliah umum sore hari ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Universitas Jember dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia yang tadi sudah kita tandatangani. Jadi ini langsung melakukan implementasi. Terima kasih yang mulia Duta Besar sudah berkenan untuk memberikan materi. Selanjutnya kepada adik-adik mahasiswa, ini adalah forum yang sangat menarik ya, sangat luar biasa, mengingat apa yang terjadi di Timur Tengah itu menjadi isu yang sangat penting, menjadi perhatian dunia, dan pastinya menjadi perhatian adik-adik selaku mahasiswa hubungan internasional. Untuk itu, selamat melakukan atau mengikuti Stadium Jenderal dengan baik dan mengembangkan pemikiran kritis berkaitan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Kami ucapkan terima kasih pada panitia ya, ini luar biasa. Kalau terus kami sampaikan di sini Stadium Jenderal ini diambil oleh adik mahasiswa dari di bawah pengawasan Lab HI, sehingga ini menjadi forum belajar untuk adik mahasiswa juga bagaimana mengelola bangkai.
selamat atas persembahan forum ini. Terakhir saya mengucapkan terima kasih pada Pak Suseko yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan juga menjembatani kerjasama terhubung dengan KBRI Tunisia. Sekian dari saya, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suryani atas sambutannya. Baiklah hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki acara inti yang telah kita nantikan bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan moderator kita, Bapak Suseko Ernanda, untuk memimpin jalannya sesi utama. Kepada yang terhormat Bapak Suseko Ernanda, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita nanti dan kita muliakan bersama-sama, Bapak Dr. Zuhairi Islami, Duta Besar Luar Biasa dan Kuasa Penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, Ibu Dekan dan seluruh sivitas akademika divisi Berita Sumber, yang saya hormati juga Bu Andini, Malalem, tentu saja kepada rekan-rekan mahasiswa yang hadir dan baik daring maupun luring yang hari ini bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit menyampaikan informasi kepada adik sekalian bahwa kegiatan ini adalah bagian dari Middle Eastern Week Festival. Jadi dalam rangka bagian dari perkuliahan. Karena itu bagi yang mengambil mata kuliah ini hukumnya wajib ya, tidak bisa diwakilkan. Harus hadir, harus nanti membuat tulisan karena bagian dari festival itu kalian harus melakukan presentasi makalah baik kelompok maupun nanti akan diatur berikutnya. Di samping nanti kita akan menghelat acara semacam kulineri festival, kemudian kesenian ya. Seyogianya nanti kita akan bersama-sama dengan rekan besar alam, tetapi waktunya tidak bisa pada semester ini, maksudnya sedang dalam semester ini, tapi mungkin sekitar bulan Juli baru kita bagian yang kedua kegiatan ini bisa dilanjutkan. Saya juga laporkan ke Pak Dubes, harusnya Ibu Linda yang menjadi moderator hari ini, tapi karena mohon maaf Linda ada kegiatan dan ini tidak enak badan ya tadi ya, jadi terpaksa saya juga sebagai tawasul harus menggantikan posisi beliau. Hadirin sekalian, Pak Zuhairi Islami ini adalah duta besar di Tunisia yang secara profil beliau bisa saya sampaikan adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar. Beliau aktif berbicara mengenai isu-isu Timur Tengah, Islam dan demokrasi. Saya kira pengalaman beliau di Tunisia, sebuah negara yang menjadi simbol gerakan demokratis di kawasan Arab, terutama pasca Arab Spring. Jadi peristiwa Arab Spring itu sebenarnya ikoniknya adalah Tunisia ya. Jadi saya kira ini bisa menjadikan diskusi kita, perspektif kita akan semakin dalam. Saya kira itu peran saya dengan tentang Pak Dubes Tunisia. Tanpa berpanjang kata, kita simak bersama pemaparan langsung dari Bapak Dubes Zuhairi Islami kepada Pak Zuhairi. Waktu dan layar kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dekan, para dosen, Mas Eko, para mahasiswa yang berbahagia, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi pada festival Middle East Week ini. Saya kira ini inisiatif yang sangat penting karena dalam jangka panjang kita harus memperluas diplomasi kita, terutama di kawasan Timur Tengah ini. Dan para mahasiswa hubungan internasional, terutama di FISIP UNIC ini, harus mengambil bagian penting tentang bagaimana membangun kerjasama hubungan bilateral, mungkin juga hubungan multilateral dengan negara-negara di Timur Tengah ini. Nah, saya bayangkan memang Timur Tengah ini atau tapal kuda itu mirip dengan Timur Tengah. Jadi secara
kebatinan, itu punya hubungan antara tapal kuda dengan timurnya. Inisiatif untuk mengadakan festival ini sangat baik sehingga para mahasiswa punya wawasan yang lebih luas tentang Timur Tengah. Nah, saya akan masuk kepada tema kita yaitu geopolitik Timur Tengah terkini, krisis Gaza, normalisasi dan peran Indonesia. Temanya sangat baik sekali dan saya akan sampaikan sekitar 15 menit, 20 menit karena saya tidak punya waktu banyak. Setelah itu kita coba untuk berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta yang lain. Nah, yang pertama akan saya mulai dengan geopolitik Timur Tengah. Nah, kalau kita dalam studi-studi tentang geopolitik, secara secara praktek geopolitik itu Timur Tengah ini merupakan salah satu objek atau kajian studi geopolitik yang sangat penting. Nah, kenapa? Dan ini para mahasiswa harus menyiapkan waktunya dengan sangat baik karena kalau kita berbicara tentang geopolitik khususnya di Timur Tengah ini perubahan-perubahannya sangat cepat sekali. Nah, mungkin perubahannya bisa dalam waktu jam, ya, waktu jam. Aktor-aktornya itu bisa berubah. Misalnya salah satu contoh kalau bicara geopolitik, sekarang terjadi perundingan antara Amerika dengan Iran di Oman, di Muscat. Saya tidak tahu apakah mahasiswa ikut, gitu. Karena perundingan tidak terbayang karena selama ini perundingan-perundingan itu terjadi di Arab Saudi atau di Qatar atau di Emirat atau di Mesir atau di Jordan. Nah, tiba-tiba terjadi perundingan di Moskow. Ada pergeseran-pergeseran yang begitu cepat. Saya bayangkan geopolitik di Timur Tengah itu tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dianalisis. Sama seperti, mohon maaf kalau saya menggunakan perumpamaan seperti gempa, gitu misalnya. Kalau gempa kan kita tidak bisa memprediksi kapan terjadi gempa, skalanya berapa, tetapi kita bisa menganalisa terjadi apa perubahan-perubahan besar itu. Nah, oleh karena itu kemudian ini butuh effort yang sangat luar biasa untuk melihat ke arah kemana sebenarnya Timur Tengah di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan satu teori dalam hubungan internasional eh, dalam FISIP lah terutama karena kita bicara di kampus. Nanti saya akan lebih berbicara kepada fakta realitas karena itu lebih menarik bagi saya. Saya sebagai diplomat yang berada di kawasan langsung di Timur Tengah ini dan setiap saat berhubungan dengan para duta besar dari negara-negara sahabat, saya membaca media-media di Timur Tengah, saya baca setiap hari 5. Sama ketika saya masih di Jakarta, saya terbiasa membaca media di Timur Tengah. Nah, apa yang kalau kita membaca geopolitik itu, kita harus menggunakan dua kacamata, yaitu kolonialisme dan postkolonialisme. Kolonialisme itu adalah penjajahan negara-negara Barat terhadap negara-negara non-Barat atau di Timur atau di Timur Tengah gitu. Nah, kolonialisme ini kan terjadi pada akhir abad 19, awal abad 20 kan. Kita merasakan langsung bagaimana sebenarnya Timur Tengah modern yang kita sebut itu adalah Timur Tengah adalah hasil dari kolonialisme. Nah, pertanyaannya, apakah kolonialisme itu selesai? Maka kita harus menggunakan satu kacamata lagi, yaitu postkolonialisme. Karena kalau di dalam kolonialisme itu ada eksploitasi, ada dominasi terhadap negara-negara di Timur Tengah. Nah, setelah merdeka, kira-kira bagaimana model-model dari kolonialisme di kawasan Timur Tengah ini? Nah, inilah kacamata kita untuk bisa melihat bahwa negara-negara Timur Tengah ini memang menurut saya sekarang letak problematiknya karena mereka menjadi bagian dari proksi-proksi
kekuatan dari negara-negara besar. Kalau kita lihat misalnya ya negara besar siapa yang mengendalikan, satu Amerika, satu Rusia. Itu faktanya bagaimana saat ini Amerika yang lebih ini, tetapi juga ada perlawanan karena kemudian muncul BRIC sebagai perlawanan terhadap negara-negara Barat. Nah ini teman-teman HI harus kurangi main TikToknya ini, main medsosnya harus dikurangi karena perubahan-perubahan besar sedang terjadi di dunia dan karena itu dibutuhkan ketekunan, ya, kemauan dan kemampuan untuk membaca perubahan-perubahan besar yang terjadi di Timur Tengah. Nah, apa sesungguhnya kalau kita melihat geopolitik di Timur Tengah ini? Nah, saya sampaikan mungkin saya tidak tahu apakah mahasiswa mengenal ini ya. Ya, saya khawatir karena TikTok ini luar biasa itu. Di Madura itu orang TikTokan semua itu. Jadi saya khawatir apakah mahasiswa punya pemahaman yang cukup terhadap geopolitik di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu saya sarankan kalau teman-teman HI mau lanjut S2 di Tunisia sangat baik karena di Tunisia ini sangat kuat kajian geopolitiknya. Studi geopolitiknya salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena kiblatnya Perancis. Jadi kajian geopolitiknya baik. Nah, apa pattern-pattern dari geopolitik yang terjadi di kawasan ini sekarang? Yang pertama adalah isu diskursus Timur Tengah baru. Nah, diskursus Timur Tengah baru ini saya tulis di Kompas, bisa di googling, mudah-mudahan masih bisa dibaca. Tulisannya agak panjang, Timur Tengah baru. Timur Tengah baru ini menunjukkan adalah dua hal. Yang pertama itu adalah kebangkitan negara-negara Teluk yang dipimpin terutama oleh Uni Emirat Arab dengan modernisasi yang sangat luar biasa. Kemudian Qatar, Piala Dunia yang lalu kita melihat bagaimana Qatar menghabiskan 6.000 triliun untuk event Piala Dunia. Saya kira event Piala Dunia termahal itu adalah di Qatar, ingin menunjukkan satu kebangkitan ekonomi. Kemudian Arab Saudi punya NEOM tahun 2030. Kalau yang pernah umroh sekarang ada wisata Al-Ula misalnya. Kawasan yang dulu Rasulullah melarang umat Islam datang, sekarang dibangun menjadi kawasan yang sangat terbuka dan terjadi modernisasi juga di Arab Saudi. Nah, kalau teman-teman mungkin ke Mesir, sekarang ini Mesir terjadi modernisasi sangat luar biasa. Nah, Tunisia ini sudah modern sejak awal, sejak merdeka tahun 56. Tapi Timur Tengah baru itu ditandai dengan modernisasi ekonomi, lalu modernisasi pemikiran juga, modernisasi pendidikan. Jadi sebenarnya peluang untuk membangun kerjasama UNEJ dengan kampus-kampus di Timur Tengah yang saya sebut, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Jordania sekarang, terjadi modernisasi yang sangat luar biasa. Ini Timur Tengah baru. Nah, tetapi di balik itu semua, di balik kemewahan, kegebiaran, kemegahan yang sangat luar biasa ini, kita melihat satu fakta yang agak berbalik, yaitu apa yang disebut dengan wacana Israel Raya. Jadi sejak Trump, saya kira Trump orang paling jujur ya, orang paling jujur Trump ini. Kalau kita melihat dalam studi-studi tentang Palestina dan Israel, kita muncul adalah solusi dua negara, two-state solution. Itu yang ada di permukaan. Tetapi sebenarnya yang tersirat di dalam wacana two-state solution itu adalah bagaimana wacana Israel Raya. Nah, nanti kira-kira itu tidak ada Palestina. Yang ada di kawasan Israel Palestina itu adalah hanya satu negara namanya Israel Raya. Maka kalau kita lihat sekarang misalnya ini pidatonya Netanyahu di PBB, di sidang umum PBB 23 September 2023, dia menyampaikan bahwa apa yang disebut dengan Timur Tengah baru adalah Timur Tengah tanpa Palestina. Yang ada hanya Israel Raya. Maka kalau kita lihat sekarang bagaimana tepi barat itu dihancurkan, bagaimana Gaza sudah hancur dan warganya diminta untuk dikeluarkan. Nah, tentu kemudian ini menyisakan masalah yang sangat luar biasa. Di satu sisi ada
ada kemewahan, ada modernisasi, tetapi ada persoalan apa yang kita sebut dengan genosida di Palestina. Jadi para para pakar Timur Tengah menyebut di kawasan di Palestina sekarang itu bukan lagi konflik, bukan lagi perang, itu adalah genosida. Dan karena itu ICC, Pengadilan Hukum Internasional, sudah mengeluarkan satu keputusan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang gitu, dan karena itu harus ditangkap. Ini karena itu kemudian ada dua wajah dalam Timur Tengah baru ini. Timur Tengah yang kelihatan mewah, tapi Timur Tengah yang menangis. Timur Tengah yang begitu sangat sedih gitu. Kira-kira bayangannya bagaimana kalau ya suatu saat memang tidak ada Palestina? Apakah mungkin? Padahal Palestina ini menjadi salah satu jantung dari perjuangan postkolonial. Kalau kita menggunakan hampir semua negara sudah merdeka, terutama kalau kita mengacu kepada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55, itu kan dalam dasasilanya hasil keputusan Konferensi Asia Afrika itu bahwa Palestina harus merdeka. Nah, hampir semua negara sudah merdeka sekarang, hanya tinggal satu yaitu Palestina. Dan situasinya makin sangat memburuk. Nah, itu isu yang kedua ya, dalam konteks Timur Tengah baru itu. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat sekarang memang tadi eh, Pak Rektor menyebut Mas Eko menyebut demokratisasi yang dimulai dengan revolusi Melati atau Arab Spring, musim semi Arab di Tunisia ini akhir tahun 2010. Kenapa muncul Arab Spring itu musim semi Arab? Karena ada fakta otoritarianisme, ada kediktatoran, ada korupsi, ada kolusi nepotisme, persis seperti reformasi tahun 98. Maka muncul satu gerakan besar dari kaum muda terutama adalah dan apa, para intelektual untuk melakukan revolusi. Revolusi apa? Salah satunya itu adalah demokratisasi. Bagaimana rakyat berdaulat. Nah, tetapi kalau kita melihat sekarang itu eh, Timur Tengah sepertinya agak berat melakukan demokratisasi. Nah, satu-satunya negara yang sekarang masih bisa dianggap demokratis adalah Tunisia. Di sini harapannya gitu di Tunisia ini ke depan. Dengan segala problematikanya gitu. Tapi demokratisasi di Tunisia masih bisa diharapkan. Nah, yang terakhir adalah sebelum saya masuk pada tema apa peran Indonesia adalah normalisasi. Nah, normalisasi ini memang menjadi bagian dalam konteks ini adalah skenario yang dimainkan oleh kolonial Amerika ya. Saya menyebutnya kolonial Amerika, karena Amerika mengirimkan senjata dan Amerika mengambil aset-aset ekonomi di Timur Tengah, bahkan Trump akan bangun resort yang mewah di pinggir pantai Gaza misalnya. Nah, normalisasi ini menjadi strategi dari Amerika dan Israel. Nah, eh, saya melihat sudah sebagian besar ya melakukan normalisasi dengan Israel. Ya, Mesir sudah duluan, Jordan sudah duluan, terakhir itu Uni Emirat Arab, lalu kemudian Maroko, kemudian Oman melakukan normalisasi gitu di Timur Tengah ini. Tunisia masih belum, Tunisia sangat sangat kuat, Kuwait juga sangat kuat, kemungkinannya sangat kecil sekali untuk terjadi normalisasi, tetapi ini menjadi isu geopolitik. Eh, dan kalau kita melihat secara jujur, warga negara di Timur Tengah menolak genosida di Israel, menolak isu Israel Raya itu ditolak oleh kawasan di Timur Tengah ini. Kalau mau jujur. Nah, terakhir bagaimana peran Indonesia? Nah, menurut saya ya Indonesia harus tetap teguh pada pendiriannya, yaitu konstitusi kita, pembukaan undang dasar kita menentang penjajahan, kita mendorong perdamaian. Jadi dalam geopolitik kita dorong agar kita mendorong perdamaian. Jujur, sekarang saya berjumpa dengan dubes Palestina di Tunisia dan sahabat saya para duta besar, mereka mengatakan sekarang harapannya pada Indonesia. Bagaimana Indonesia menjadi
bisa membentuk equilibrium baru, keseimbangan baru dalam geopolitik di Timur Tengah. Karena kolonialismenya itu sangat kuat. Bagaimana cengkeraman Amerika di kawasan Timur Tengah ini sangat luar biasa. Amerika itu meletakkan pangkalan-pangkalan militernya hampir di semua negara di Timur Tengah ini. Pangkalan-pangkalan militernya itu dari Amerika. Kalau tidak salah, bahkan persenjataannya pun saya kira juga masih dari Amerika sebagai salah satu negara yang terkuat. Nah, mereka berharap Indonesia menjadi penyeimbang, membawa keseimbangan baru di kawasan. Karena Indonesia demokratis, Indonesia punya kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan termasuk generasi muda yang sangat luar biasa ini. Indonesia diharapkan menjadi keseimbangan. Karena itu memang semua, bahkan warga Palestina sekarang ini berharap pada Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam bagaimana menciptakan stabilitas perdamaian dan bahkan mendorong, saya kira salah satu isu yang sangat penting adalah kemerdekaan Palestina ini di masa yang akan datang. Nah, kalau kita berbicara bagaimana masa yang akan datang, saya kira para mahasiswa ini kalian harus mempersiapkan diri menjadi aktor-aktor penting dalam politik internasional. Dan saya kira apakah mampu, saya kira mampu sekali. Yang penting bahasa saja. Jadi saya minta Mas Eko di HI, Mas Eko itu sudah mutlak, Mas Eko itu kalau bisa 70% bahasa Inggris, Mas Eko. Dipaksa orang Jember, orang Madura pasti bisa. Saya aja orang Sumeneb bisa bahasa Inggris. Ya kan? Juga didorong bahasa Arab. Karena kalau kita telat, Mas Eko, untuk sejak dini membiasakan bahasa internasional ini, maka kita tidak bisa berperan dalam konteks politik internasional. Jujur kalau dalam segi diplomat kita itu, kalau persoalannya bahasa itu luar biasa menjadi sangat elemen yang sangat penting. Tentu saja wawasan tentang geopolitik, tentang mengerti. Karena kalau kita mau berperan di konteks internasional, kita harus mengerti, yang pertama adalah mengerti Indonesia, politik luar negeri kita mengerti geopolitik kawasan, dan kita juga mengerti bagaimana permainan dari negara-negara besar, terutama setelah terakhir perang tarif ya. Kalau para mahasiswa mendengarkan dunia sedang tidak baik-baik saja, sebenarnya itu bukan menakut-nakutkan kepada kita. Kalau dalam perspektif saya, dunia sedang tidak baik-baik saja, kita harus berperan yang lebih besar untuk memainkan membentuk keseimbangan baru, new equilibrium itu, dan kemudian kita berperan secara lebih aktif, terutama dalam ekonomi, karena isu ekonomi ini sangat penting dan kita punya potensi gitu. Nah, bayangkan kalau UNIC itu misalnya membantu pemerintah Pemda Jawa Timur untuk mendorong intensifikasi perdagangan Indonesia dengan Timur Tengah. Itu bisa, Mas Eko. Itu bisa, Mas Eko. Jadi kalau sudah kita masuk pada ekonomi, artinya kita masuk pada jantungnya diplomasi. Karena diplomasi pada akhirnya kenapa Trump punya perang tarif misalnya. Jadi Timur Tengah itu, Mas Eko, dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu Dekan terhadap festival ini karena Timur Tengah itu peluangnya sangat besar sekali. Negara yang tadi kaya dan punya kedekatan dengan kita, baik kedekatan secara agama, kedekatan secara kebudayaan, dan ini belum kita gunakan secara maksimal. Berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai duta besar di Tunisia ini, banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan dan kita menjadi salah satu harapan dari warga di Timur Tengah ini. Saya kira itu, Mas Eko. Mohon maaf waktunya sangat terbatas sekali. Kita sisakan tanya jawab 5 menit, Mas Eko. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menarik sekali pendapat dari Pak Kudus ini, sangat egaliter karena beliau ini dulu aktivisnya. Kalau kita di kelas bicara soal paradigma keagamaan, ini salah satu tokoh yang anti mainstream sebenarnya beliau ini, pemikiran Islam. Tapi menarik disampaikan tentang geopolitik, mungkin mahasiswa ada yang bertanya, tolong disiapkan pertanyaannya sebelum di
siapkan pertanyaan. Sebelum kita sampaikan, waktu 10 menit ya, jadi kalau diperhatikan jangan panjang-panjang. Paling tidak ada pertanyaan kunci yang kita bisa sampaikan di sini. Karena terjadi normalisasi Arab Israel ini, posisi Palestina semakin berkucil nampaknya ya, Bapak Dubes ya. Jadi mengerus solidaritas terhadap Palestina. Saya pernah tulis bahwa Liga Arab itu tidak bisa diharapkan untuk orang-orang Palestina sebenarnya. Jadi harapannya itu justru di masyarakat internasional. Di Australia demonstrasi itu tidak bicara soal agama, tapi demonstrasi soal bicara kemanusiaan, dan itu Palestina. Indonesia secara geopolitik kan jauh ya, tidak ada berkepentingan langsung. Tapi secara moral, Indonesia punya kewajiban untuk menjadikan Palestina itu merdeka. Jadi saudara dari mahasiswa ini tidak boleh berhenti kalau bicara tentang dari sisi aktivisme. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Pak Dubes, saya refresh ya, bahwa kalian harus meningkatkan kapasitas. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kuliah itu kalau yang penting bukan mau kemana, tapi justru meningkatkan kapasitas kalian itu dari bahasa itu jadi kunci. Kemudian dulu di sini Pak Dubes ada bahasa Arab, tapi setelah saya pulang sekolah malah hilang. Pengajarnya nggak ada. Jadi mau saya balikin lagi, baca Timur Tengahnya jadi kuat. Kita kan bikin santri sama Pak Rektor sepakat bikin diplomasi santri corner. Karena di sini ada Pak Alifi kan dari lulusan UNED ini, jadi dia ingin mengembangkan para santri di sekitar kapal kuda ini untuk disiapkan menjadi para diplomat, terus menjadi pusat kajian kalau ada peran-peran Islam di kawasan Timur Tengah, yang itu pusatnya nanti di kampus kita ini. Oke, adik-adik, silakan kalau ada yang bertanya. Ayah, minta, silakan. Selamat sore teman-teman semua dan juga Pak Dubes serta Pak Susdam dua ini. Di sini perkenalkan nama saya Pratnya Paramita, saya mahasiswa HI semester 6. Di sini saya mau bertanya, seperti yang kita tahu semuanya bahwa Arab Spring itu dimulai dari Tunisia. Tunisia menjadi salah satu negara yang berhasil menjalankan revolusi pertama di antara negara-negara Arab lainnya. Jadi bisa dibilang pada fenomena Arab Spring ini Tunisia menjadi satu poros utama yang memulai adanya revolusi Arab Spring. Nah, pertanyaan saya adalah dengan adanya konflik geopolitik yang ada di Timur Tengah saat ini, seperti misalnya adalah kasus Palestina dan Israel, apakah Tunisia ini masih berperan aktif dalam geopolitik yang ada di Timur Tengah seperti saat Arab Spring dimulai? Terima kasih. Yang kedua, dua pertanyaan aja. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harun Farida. Saya dari Hubungan Internasional semester 6. Pertanyaan saya terkait wacana bahwa Indonesia ini ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Nah, itu seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi bahwa Indonesia ini menjadi salah satu harapan bagi warga Palestina begitu. Namun berita akhir ini menyebutkan bahwa Indonesia ini memiliki wacana untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sampai keadaan di Gaza membaik. Nah, ini karena ini menurut saya tidak jelas begitu, dan sebenarnya pertanyaan saya bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi kesempatan, gila? Ada nggak? Oh ini nih. Oh di Zoom. Siapa yang mau tanya? Oke, untuk teman-teman yang ada di Zoom mungkin bisa mengirimkan pertanyaannya. Bacakan aja.
Untuk KRI bisa langsung pasti. Kalau sulit di Untuk teman-teman yang ada di Zoom, mungkin kalau kesulitan untuk on mic bisa ditulis di kolom komentar. Oke Pak Dubes, kita sambil menunggu yang di Zoom, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah peran Tunisia. Menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana Tunisia itu jadi pionir ketika Arab Spring ya. Jadi ini sangat jadi bola salju berawal dari sana. Kemudian yang kedua tentang rencana pemerintah melakukan politik dengan menyampaikan evakuasi 1.000 anak yatim di Palestina. Saya kira itu pertanyaannya. Selanjutnya nanti nunggu yang di Zoom dan itu kita berakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko. Nanti mahasiswa biar saya datang ke sana, nanti kita bisa berdiskusi leluasa. Nanti saya akan berjumpa juga dengan para mahasiswa di sana. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang bagaimana sikap Tunisia terhadap isu Palestina ini. Nah, kalau kita lihat memang secara teori begini, semakin demokratis itu negara, maka negara itu semakin bisa mencerminkan aspirasi rakyat. Nah, aspirasi rakyat warga di Timur Tengah secara umum ini yang menentang Israel, menentang normalisasi dengan Israel. Bahkan dalam isu yang dalam kasus yang terakhir genosida yang terjadi di Gaza itu kan memang Tunisia ini menjadi salah satu negara yang betul-betul kokoh menentang Israel ya. Nah, kalau kita lihat petanya seperti apa? Yang pertama memang ada Iran kan yang konsisten. Kedua itu Tunisia. Iran dan Tunisia dalam forum-forum OKI misalnya, negara-negara Arab, Liga Arab yang sangat keras itu ya Iran, Tunisia. Dulu sebenarnya kemarin sebenarnya adalah Suriah, tapi Syria juga berubah sekarang kan. Ada pemerintahan baru. Selain Iran, Tunisia ada Kuwait, ada Lebanon Selatan yaitu Hizbullah, ada Yaman Utara itu Houthi. Kekuatan kita sebutnya dengan Al-Muqawamah, kekuatan perlawanan. Ini adalah kekuatan perlawanan dan Tunisia itu termasuk salah satu negara yang sangat keras menentang penjajahan atau genosida Israel terhadap Palestina ini. Itu posisi dari Tunisia. Nah, setiap hari ada demo di sini tentang Palestina. Demonya sangat besar sekali. Lalu kemudian tentang bagaimana evakuasi warga Gaza. Sebenarnya bukan evakuasi ya. Kalau kita mendengarkan, nah saya orang dalam. Saya juga menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri yang disebutnya adalah mengobati orang-orang yang terluka karena sekarang hampir bisa dikatakan ya tidak ada pengobatan yang baik karena rumah sakitnya dihancurkan, fasilitasnya sangat terbatas, bahkan juga dari PBB, WHO juga tidak dibom juga oleh Israel. Maka pemerintah dalam ini Presiden Prabowo punya inisiatif untuk mengobati seribu warga Palestina yang sedang terluka itu ke Indonesia. Nah, bagaimana perkembangannya kita menunggu saja dari Presiden Prabowo karena salah satunya memang warga Palestina tidak mau keluar dari Palestina dan negara-negara di Timur Tengah juga tidak mau warga Palestina itu dikeluarkan dari Palestina, diungsikan gitu ke luar Palestina. Kenapa? Karena ini trauma Palestina tahun 48 ketika mereka eksodus. Ketika mereka keluar dari Palestina, langsung tanah mereka itu diambil, dirampas oleh Israel. Dibangunlah perumahan-perumahan. Nah, perumahan-perumahan yang ada di Israel, di Tel Aviv, di mana kan dulu kan milik warga Palestina sebenarnya.
Maka dunia negara-negara Arab tidak setuju dengan evakuasi atau mengungsikan warga dengan apapun alasannya lah, membangun warga Palestina. Nah sekarang itu isu tentang Palestina ini yang paling menonjol yang pertama adalah gencatan senjata atau mengakhiri perang. Itu. Isu yang kedua adalah bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan sekarang sudah siap di pintu Rafah itu dari Mesir masuknya itu. Alat obat-obatan, makanan, ya kan? Itu yang bantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah pembangunan kembali Gaza gitu. Nah, kalau kita tahu yang membangun kembali Gaza itu apakah Israel, apakah Amerika? Enggak. Yang membangun kan Amerika dan Israel minta juga dari negara-negara Teluk kan. Mereka minta dari Emirat, dari Saudi, dari Qatar untuk membangun kembali Palestina. Itulah menurut saya sesuatu yang sangat sedih sekali. Mereka yang menghancurkan dan mereka yang meminta orang kita untuk membangun kembali Gaza itu. Maka isu ini kita menunggu dari Bapak Presiden Prabowo niat baik untuk mengobati orang-orang yang terluka dari Palestina ini dan sambil juga kita menjadi bagian dari satu kesepakatan kawasan negara-negara di Timur Tengah ini karena tentang Palestina ini menjadi isu sentral di kawasan. Saya kira itu Mas Eko, para mahasiswa, Ibu Dekan, saya mohon maaf. Nanti insya Allah saya akan datang ke Fakultas Jember langsung ke FISIP. Nanti berdialog dengan Ibu Rektor, Ibu Dekan, Pak Rektor dan Ibu Dekan dan para mahasiswa sekalian sehingga kita lebih leluasa untuk bisa berdiskusi. Isu Timur Tengah ini saya menarik. Salah satu kelebihan saya karena saya tinggal di Timur Tengah dan saya terlibat langsung dalam diplomasi gitu dan melihat langsung. Belum lagi saya mengerti karena studi saya memang tentang Timur Tengah. Jadi saya lahir batin, dhahirun wa batinan, kolban wa qaliban ini saya mempunyai Mas Eko, tapi penting sekali itu Mas Eko supaya di hati minimal bahasa Inggris, bahasa Arab itu dicanangkan Mas Eko. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rudus. Saya kira dari mahasiswa yang di Zoom itu kita tunda ya. Pertanyaan kita simpan dulu sampai nanti insya Allah Pak Rudus akan hadir di kampus kita dan saya sampaikan terima kasih sekali Pak Dubes ya. Ini saya mendorong adik-adik mengencourage karena figur Pak Zuhairi ini akan menjadi satu inspirator kalian belajar hubungan internasional. So, your journey itu at the end you're supposed to be as a diplomat of Indonesia everywhere. Ya, Mita, ada pertanyaan lagi nggak ada kan? Oke, saya kembalikan ke Master Seremoni untuk dilakukan acara selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Duta Besar, Bapak Zuhairi atas materi yang luar biasa dan sangat membuka wawasan kami semua. Terima kasih pula kepada Bapak Moderator telah memandu acara pada sore hari ini. Materinya bukan cuma informatif, tapi juga inspiratif. Kami yakin apa yang disampaikan hari ini akan sangat bermanfaat dan membekas di hati para peserta. Selanjutnya yakni sesi penyerahan sertifikat sebagaimana bentuk apresiasi dan penghargaan atas partisipasi dan kontribusi dalam kegiatan ini kepada panitia yang bertugas. Ditampilkan di layar Zoom agar para peserta bisa melihat. Sampaikan Pak Dubes. Terima kasih Mas Eko. Mungkin teman-teman yang ingin mendokumentasi sudah? Oke. Baik, walaupun dilakukan secara daring, semoga tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Bapak Duta Besar. Demikianlah seluruh rangkaian acara kegiatan pada sore hari ini, yang mana acara Studium General Middle Eastern Week 2024 dengan tema Geopolitik Timur Tengah terkini, Krisis Gaza, Normalisasi, dan Peran Indonesia
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung suksesnya acara sore hari ini, khususnya kepada para narasumber, tamu undangan, dan seluruh peserta. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin akan ada sesi dokumentasi. Teman-teman yang bertugas, Oh ini supaya Pak. oh iya, Pak Dubes mau izin foto dulu ya. Jadi Pak teman-teman mungkin bisa berdiri dan menunjukkan senyum-senyum manisnya meskipun ini maju. sepertinya semangatnya udah mulai berkurang ya. Maju. Teman-teman maju ke depan, bisa maju ke depan biar kelihatan semua ya. Masih ada berikut ya Pak. Ini ya. Oke teman-teman, disegerakan yang belakang. Satu. Oke, MC-nya nggak ikut. 1, 2, 3. Oke lagi 1, 2, 3. Sekarang yuk. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3. Oke, Izin pamit Mas Eko. Ya, Waalaikum. Oke, mungkin itu saja dari saya. Liza Waliya Masita sebagai masalah seremoni. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.